Hai hai hai, assalamualaikum semua. Selamat datang di indahnya belajar akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama indahnya belajar akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak. Yang kedua, penyusutan dalam perpajakan. Yang ketiga, revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan. Yang keempat, transaksi leasing dalam perpajakan. Yang kelima, transfer pricing. Yang keenam, laporan keuangan fiskal. Yang ketujuh, pemeriksaan pajak. Yang kedelapan, tax planning. Yang kesembilan, international tax planning. Dan yang ke-10 adalah sanksi perpajakan. Oke, untuk di bab 3 ya, di bab 3 ini kita akan belajar mengenai revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama adalah pengertian revaluasi aktiva tetap. Jadi, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui apa itu arti dari revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui revaluasi dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, mahasiswa juga mengetahui tentang revaluasi dalam undang-undang perpajakan. Dan yang keempat, mahasiswa juga mampu mengetahui hal-hal terpenting dalam melakukan revaluasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan pajak untuk dilakukannya revaluasi. Oke, kita masuk ke dalam pengertian dari revaluasi ya. Bersumber dari Erli Suwadi tahun 2003 yang menyatakan bahwa menurut PSAK 16 mengizinkan adanya perusahaan melakukan revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Jadi boleh saja aset bangunan menggunakan model revaluasi dan kelompok mesin menggunakan model biaya, di mana aset tetap tersebut harus dapat diukur nilai wajarnya secara handal. Dalam model revaluasi, suatu aset tetap dicatat pada jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajarnya pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Ya. Jadi untuk revaluasi ya atau penilaian kembali di dalam perusahaan ya, menurut PSAK 16 itu diizinkan ya. Jadi perusahaan boleh melakukan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva yang mereka miliki ya. Untuk melakukan revaluasi ini itu standarnya harus sama pada masing-masing kelompok aktiva. Misal kita di dalam perusahaan itu mempunyai aktiva kelompok mesin, misal. Jadi semua yang ada keterkaitan dengan mesin ya itu dijadikan satu kelompok ya. Kemudian kita juga mempunyai kelompok bangunan ya. Jadi semua aset-aset perusahaan yang ada keterkaitan dengan bangunan itu juga harus dikelompokkan menjadi satu ya. Setelah semuanya dikelompokkan menjadi satu ya, aset-aset semua dikelompokkan menjadi satu dalam satu kelompok, misal mesin kelompok 1, misal
bangunan nanti kelompok 2, misal nanti ada tanah dan lain-lain ya. Jadi semuanya dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Setelah itu selesai ya, setelah pengelompokan itu selesai, baru perusahaan memutuskan apakah penilaian kembali ya itu bisa dilakukan pada kelompok yang mana ya, ataukah semua aset yang dimiliki oleh perusahaan ya di semua jenis-jenis kelompok tadi itu dilakukan revaluasi secara total ataukah secara parsial gitu ya, karena dua-duanya ini boleh diperbolehkan untuk dilakukan. Misal secara total ya, itu berarti seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan itu pada akhirnya nanti akan dilakukan revaluasi, akan dilakukan penilaian kembali jika memang antara harga sekarang ya atau harga pasar itu berbeda dengan ya nilai pada saat nilai sisa pada saat harga perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan gitu ya. Misalnya perusahaan membeli mesin 100 juta ya. Kemudian sampai tahun sekarang itu sudah disusutkan 50 juta ya, belinya 100 juta sudah disusutkan atau akumulasi penyusutan sampai tahun ini adalah 50 juta, berarti masih ada sisa itu adalah 50 juta. Nah, ketika mesin ini dilihat di pasar ya, dilihat di pasar itu mesin ini tiba-tiba naik harganya gitu ya. Mungkin pasar sangat appreciate, sangat banyak yang membutuhkan perusahaan-perusahaan tentang mesin ini misal. Jadi harganya naik ke 80 juta misalnya. Harga di pasar 80 juta, tetapi di kita tuh masih harganya 50 juta karena tadi nilai adalah nilai sisa. Lah, untuk menaikkan dari 50 ke 80 itu harus dilakukan yang namanya revaluasi. Seperti itu ya. Jadi revaluasi ini adalah menyesuaikan harga ya, hasil dari nilai sisa. Nilai sisa ini adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan gitu ya, dibandingkan dengan harga pasar secara wajar. Ini harus sinkron, meskipun ada selisih tapi tidak signifikan. Tetapi kalau nanti harganya ini signifikan, maka perusahaan boleh melakukan revaluasi ya. Jadi seluruh aset yang dimiliki perusahaan ya itu boleh dilakukan revaluasi, baik total maupun parsial. Kalau parsial tuh misal gini, misal yang kelompok mesin dilakukan revaluasi, misal untuk yang kelompok bangunan tidak dilakukan revaluasi, mereka menggunakan nilai model biaya misalnya. Jadi kalau menggunakan model biaya ya biaya-biaya yang digunakan untuk perbaikan bangunan, perawatan bangunan dan lain-lain itu semuanya dikelompokkan atau dijumlahkan menjadi satu, kemudian baru ditambahkan dengan nilai sisa bangunan. Itu namanya model biaya. Jadi Butia ingatkan lagi bahwa untuk revaluasi aktiva tetap itu boleh dilakukan oleh perusahaan menurut PSAK 16, bisa dilakukan secara total atau bisa dilakukan secara parsial. Nah, sedangkan dalam model revaluasi suatu aset tetap dicatat pada jumlah revaluasi. Nah, jadi setelah dilakukan revaluasi ya, maka jumlah aset ya itu harus juga disesuaikan sejumlah dengan nilai yang sudah direvaluasi. Misal tadi adalah mesin 50 juta nilai sisanya, kemudian direvaluasi menjadi 80 juta, berarti nanti nilai yang muncul di neraca itu adalah 80 juta ya. Jadi harus sesuai dengan hasil nilai revaluasinya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi ya, ini yang pertama adalah pembayaran PPh 10% atas selisih nilai wajar atau nilai pasar dikurangi dengan nilai buku fiskal. Yang kedua, aktiva yang telah direvaluasi tak dapat dialihkan dalam waktu 5 tahun. Jika dialihkan, maka akan dikenakan PPh tambahan 15% dari selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak, kecuali kepada pemerintah untuk menggabungkan peleburan dan pemekaran usaha. Nah, jadi ketika perusahaan itu ingin melakukan penilaian kembali atau revaluasi, jadi revaluasi ini nilainya boleh naik boleh turun gitu ya. Itu
setelah ketika perusahaan ingin melakukan revaluasi itu, maka ada dua hal di sini yang harus diperhatikan oleh perusahaan, terutama adalah pada pengenaan PPh. Ya. Jadi kalau perusahaan itu ingin melakukan revaluasi, ya maka selisih nilai wajar ya dengan nilai buku fiskal itu harus dikenakan PPh 10% atau pajak final. Misal tadi nilai mesin adalah sisanya ada 50 juta, kemudian direvaluasi menjadi 80 juta, maka sisanya ini 30 juta ini itu nantinya yang akan dikenakan PPh 10%. PPh final itu juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang nantinya akan timbul yang namanya perencanaan pajak. Apakah perusahaan ini akan merevaluasi ataukah tidak dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, hal yang kedua adalah aktiva yang telah direvaluasi tak dapat dialihkan dalam 5 tahun. Nah, misal tadi tahun 2020 misalnya perusahaan ingin merevaluasi mesin dari yang nominalnya 50 ke 80 juta. Nah, perusahaan tidak langsung serta-merta tahun depan mau dilakukan revaluasi lagi, itu tidak boleh. Harus menunggu 5 tahun sejak dilakukannya revaluasi. Karena revaluasi tadi adalah tahun 2020, maka perusahaan boleh melakukan revaluasi lagi itu adalah 5 tahun ke depan. Ya, berarti di awal tahun 2016 atau 2026 awal gitu ya, atau di akhir tahun 2025 gitu ya. Jadi seperti itu kan. Jadi kalau perusahaan yang melakukan revaluasi ya harus jangka waktunya harus 5 tahun dari tanggal revaluasi yang sudah dilakukan sekarang gitu ya. Tidak boleh per tahun dilakukan revaluasi seperti itu. Nah, tetapi di sini ada pengecualiannya jika revaluasi ini karena penggabungan usaha, karena peleburan, karena pemekaran, karena dilakukan oleh pemerintah, hal ini boleh dilakukan. Karena kalau sebelum 5 tahun kok direvaluasi, maka akan dikenakan PPh tambahan, PPh final, yaitu 15%. Ya, 15%. Nah, ini akan tinggi sekali. Yang pertama tadi revaluasi itu standarnya adalah 10%, tetapi ketika mau direvaluasi lagi sebelum 5 tahun, misalnya perusahaan pengen merevaluasi lagi, ya itu akan dikenakan PPh 15%, kecuali kalau revaluasi ini adalah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, kemudian atas perusahaan mau digabungkan atau perusahaan mau dilebur atau perusahaan ingin melakukan pemekaran usaha. Jadi ada kondisi-kondisi di mana perusahaan boleh melakukan revaluasi di bawah 5 tahun. Sedangkan fungsi revaluasi yang pertama adalah perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Yang kedua, meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri ya biasanya disebut dengan DER, debt equity ratio gitu ya, menjadi membaik sehingga dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Yang ketiga, pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi. Ya. Jadi di sini ada 3 fungsi revaluasi. Ya. Yang pertama adalah perhitungan harga pokok. Ya. Perhitungan harga pokok itu harus sama dengan nilai wajar. Ya. Jadi perhitungan harga pokok itu harus disamakan dengan nilai pasar, nilai hasil dari revaluasi. Yang awalnya 50 juta menjadi 80 juta, di mana nanti di laporan keuangan aset tersebut nilainya harus menjadi 80 juta karena harga pokok itu sama dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai pasar. Yang kedua, meningkatkan struktur modal ya. Jadi struktur modal itu biasanya dikaitkan atau diproksikan ya atau bisa diukur itu dengan DER, debt equity ratio.
debt equity ratio yaitu merupakan perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri. Jadi DER itu rumusnya adalah ya hutang dibagi dengan modal. Ya. Kalau DER ini membaik kalau DER ini kok membaik ya, maka hal ini bisa menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham, penerbitan saham. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah pembayaran PPh ya atas selisih lebih penilaian kembali sebesar 10% ya, itu cukup menguntungkan bagi perusahaan ataukah tidak ya. Kalau tidak menguntungkan ya tidak perlu dilakukan revaluasi. Kalau itu menguntungkan ya boleh dilakukan revaluasi ya. Jadi nanti ini akan kita kupas pada sesi perencanaan pajak di slide berikutnya ya. Jadi fungsi revaluasi ada 3 ya. Revaluasi dalam standar akuntansi keuangan. Revaluasi aktiva tetap sebenarnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak ya. Revaluasi aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan aktiva yang video sudah sampaikan tadi. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Jadi selisih revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap ya. Jadi nanti kalau perusahaan itu ingin melakukan revaluasi ya, selisih revaluasi ya, selisih nilai revaluasi itu tidak dimasukkan di laporan laba rugi, tetapi dimasukkan ke dalam akun modal ya, akun modal. Namanya apa? Namanya adalah selisih penilaian kembali aktiva tetap ya. Jadi nanti ketika perusahaan melakukan revaluasi, masuknya adalah ke laporan perubahan modal, namanya adalah selisih penilaian kembali aktiva tetap ya. Kalau nilainya naik ya berarti menambah modal, kalau penurunan ya terjadi penurunan maka akan mengurangi modal, tetapi nama akunnya adalah selisih penilaian kembali aktiva tetap ya, nama akunnya itu gitu ya. Kemudian nanti perubahannya adalah pada perubahan modal, laporan keuangan perubahan modal. Sedangkan revaluasi aktiva tetap berdasarkan undang-undang ya, ini bersumber dari keputusan Menteri Keuangan nomor 384 ya garing KMK.04 garing 1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan surat edaran Dirjen Pajak nomor 29 garis miring PJ.42 garis miring 1998 ya, bahwa wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak di Indonesia ya. Jadi yang boleh melakukan revaluasi itu adalah perusahaan-perusahaan atau badan ya yang ada di Indonesia. Kemudian telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak yang dimaksud terdiri dari pajak penghasilan, PPN, PPNBM, PBB, BPH, TB ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin merevaluasi aktivanya, maka dipastikan bahwa perusahaan itu tidak punya yang namanya utang pajak. Nanti kalau muncul utang pajak ya, maka perusahaan itu akan kena pemeriksaan gitu. Kalau kena pemeriksaan itu yang nantinya akan membuat riuh, membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Karena kalau pemeriksaan itu mau nggak mau perusahaan harus menyiapkan semua data-data secara formal ya. Kemudian juga tidak ada keterkaitan dengan bukti-bukti yang harus semua disertakan pada Fiskus Pajak yang akan melakukan pemeriksaan.
Ya, jadi kalau bisa diusahakan perusahaan itu jangan sampai melakukan atau dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Fiskus Pajak ya. Jadi sebelum perusahaan itu melakukan revaluasi, maka hal yang harus dilakukan adalah melunasi gitu ya, melunasi utang-utang pajak ya. Contohnya di sini adalah utang PPH, PPN, PPNBM, PBB dan BPHTB.